Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 9 Desember 2024 bersama saya Fiorina Ciretno. Beragam informasi terupdate akan kami sajikan dan salah satunya informasi terupdate dari Kota Makassar ada menyoal tim hukum Dani Asar laporkan dugaan pemalsuan tanda tangan KPPS di sejumlah TPS. Tentu untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Ami dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Tio. Iya, baik. Dapat dijelaskan lebih rinci tentang kronologi laporan yang dilakukan oleh tim hukum Dani Asar ke Polrestabes Makassar seperti apa? Silakan. Baik, Tio di studio dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa tadi sekira pukul 12 lewat hampir 50 menit tim dari pasangan calon gubernur Sulsel dan wakil gubernur Sulsel yakni Dani Pomanto dan juga Sarah Arsyad mendatangi Polrestabes Makassar di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan dari tim hukum dia atau Dani Ashar tersebut ke Polrestabes untuk melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh oknum KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang ada di berbagai kota atau kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Tadi ada 3 orang yang mewakili dari perwakilan dari Pomanto dan juga Sarah Arsyad dalam pelaporan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Ada juru bicara dari Pomanto dan juga Arsyad, yakni Asri Tada, dan juga ada salah satu perwakilan dari tim hukumnya, ialah Mokhtar Juma. Dan tadi diterima oleh di pihak Polrestabes Makassar, di mana juru bicara Dani menyampaikan bahwa laporan tersebut merupakan sejumlah dugaan penyelewengan atau pelanggaran terhadap pemilu yang dilakukan oleh oknum-oknum KPPS yang ada di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Dan juga tadi dari tim memperlihatkan bukti-bukti yang tentunya mengarah kepada dugaan pelanggaran terhadap pemalsuan atau dugaan pemalsuan tanda tangan dari oknum KPPS tersebut. Dan memang ini juga sejalan dengan rencana dari tim pemenangan tim dari Dani Asar untuk melakukan gugatan yang rencananya akan dilayangkan beberapa hari ke depan, gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil dari penetapan yang telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, baik itu KPU Kota Makassar dan juga KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi gugatan akan dilakukan oleh pihak Dani di Pilgub Sulsel dan juga untuk Wali Kota Makassar termasuk dari pihak Indira Yusuf Ismail dan juga Ilham Arif Fauzi sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Baik, Pio di studio. Ya, baik. Rekan Ami, dengan adanya bukti-bukti yang sudah diajukan oleh tim hukum Dani Asar, mungkin apakah dari kepolisian sendiri ada tindak lanjut investigasi yang diminta oleh pihak kepolisian, maksud saya? Baik, Pio di studio tentunya tadi pihak kepolisian baru saja menerima laporan dari tim Dani Ashar pada saat tim Dani Ashar melakukan pelaporan di Polrestabes Makassar. Tadi tentunya setelah hasil laporan tersebut, tentunya pihak kepolisian akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tahapan dalam menerima laporan-laporan secara atau pada umumnya. Jadi kita akan menunggu bagaimana tindak lanjut dari kepolisian atau Polrestabes Makassar menyikapi dugaan penyalahgunaan ataupun pemalsuan tanda tangan oleh oknum KPPS di sejumlah daerah di Kota Makassar ini. Tadi informasi yang kami himpun juga, informasinya ada 1 juta ribuan bahkan sampai 1 juta tanda tangan yang dipalsukan oleh oknum KPPS. Tentunya pihak dari Ashar juga masih terus menunggu bukti-bukti lain dari seluruh kabupaten kota di Sulsel. Itu menjadi bukti bahwa terjadi dugaan pelanggaran pemilu pada Pilkada serentak 2024 yang berlangsung di
Kota Makassar maupun daerah-daerah lainnya pada pemilihan gubernur Sulsel tentunya. Vio di studio. Oke, baik. Berarti hingga saat ini sudah adakah respon resmi dari pihak terkait yakni KPU Sulsel ataupun juga KPPS terkait dugaan pemalsuan ini? Baik, sejauh ini kami belum melakukan konfirmasi, sementara akan menghubungi pihak KPU Sulsel terkait terkait hal ini karena tentunya dugaan-dugaan yang dilakukan oleh KPPS itu erat kaitannya dengan KPU dan tentunya ini akan menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara pemilu di manapun berada bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tentunya akan berakibat hukum jika memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pemilihan kepala daerah serentak ini. Pio. Baik, apakah lantas mungkin tim hukum Dhani Azhar akan berencana menuntut pemilihan ulang di TPS-TPS tertentu atau mungkin ada tuntutan spesifik lainnya yang bisa disampaikan rekan Ami? Baik, untuk pemilihan kembali tentunya kemarin sudah ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Sulsel maupun KPU Kota Makassar. Memang untuk pemilihan atau PSU itu sudah dilakukan, sudah berlangsung tahapannya beberapa hari lalu dan ini sudah dalam tahapan. Kita ketahui bahwa KPU Sulsel dan juga KPU Kota Makassar telah menetapkan hasil pemilihan kepala daerah dan memang tentunya di Pilgub Sulsel dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 yakni Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi. Kemudian untuk pemilihan wali kota Makassar dimenangkan oleh pihak paslon nomor urut 1 yakni Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Dan tadi yang tuntutan atau laporan ke Polrestabes Makassar, pihak Dhani Azhar melaporkan secara terpisah masuk dalam tindak pidana umum atau TPU dengan dugaan penyalahgunaan atau pemalsuan tanda tangan oleh oknum KPPS di Kota Makassar. Jadi itu terpisah masuk dalam tindak pidana umum sehingga itu menjadi alasan tim dari Azhar melaporkan ke Kapolrestabes Makassar. Kemudian sehubungan dengan pilkada ini tentunya itu juga akan menjadi bukti-bukti atau bahan-bahan yang akan digugat oleh pihak Dhani Azhar ke MK nantinya. Seperti yang diketahui rencananya tim dari Dhani Azhar dan juga Indira Ilham di Pilwali Makassar akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi pertama untuk Pilwali Makassar pada Selasa besok dan kemudian untuk Pilgub Sulsel rencananya akan dilayangkan gugatan pada hari Rabu nanti. Dan tadi informasinya dari Jubir Asritada menyampaikan bahwa untuk Pilgub Sulsel mereka masih mengumpulkan atau merampungkan hal-hal mungkin yang berkaitan atau sesuai dengan ketentuan untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Vio. Baik, mungkin ini pertanyaan penting juga dan sekaligus untuk menutup perjumpaan kita di hari ini rekan Ami bahwa apakah mungkin tim hukum dari Dhani Azhar ini berencana untuk melibatkan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu atau mungkin juga menggandeng lembaga hukum lain untuk memperkuat kasus ini? Mengingatkan akan ada 2 hari mereka akan melakukan gugatan ke MK dan bagaimana informasi tambahannya? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apakah melibatkan pihak pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu atau Gakumdu dalam proses atau dugaan-dugaan yang diproses oleh pihak dari pemantau dan juga Sarah Arsyad. Hanya saja memang sejauh ini selama tahapan pilkada berlangsung tim dari Dhani dan juga Sarah Arsyad telah melaporkan banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran terhadap pilkada serentak 2024 ini pada saat masa kampanye atau sebelum dilakukan pencoblosan. Nah, setelah itu hari ini baru lagi kita dengarkan bahwa pihak dari Dhani Azhar melakukan memasukkan laporan ke Polrestabes Makassar terkait dengan pemalsuan tanda tangan KPPS dan selanjutnya akan menindaklanjuti gugatannya ke Mahkamah Konstitusi menyikapi hasil dari Pilgub Sulsel dan juga Pilwali Makassar. Dan tadi sempat juga kami melakukan wawancara langsung dengan calon gubernur Sulsel dari pemantau
secara umum dia menyampaikan selamat kepada seluruh paslon yang memenangkan pertarungan pilkada ini. Hanya saja menurut Dani, kesalahan-kesalahan atau penyelewengan yang terjadi dalam pilkada serentak ini memang harus dilaporkan untuk menimbulkan efek jerah dan juga untuk menjaga marwah demokrasi agar bisa terlaksana dengan baik pada pilkada yang akan berjalan ke depannya. Jadi memang Dani sengaja untuk menyampaikan hasil-hasil temuannya, temuan timnya di lapangan agar tidak terjadi pelanggaran lagi ke depannya untuk menjaga berjalannya demokrasi di Indonesia dengan baik. Vio di studio. Untuk itu kami menunggu update terbaru dari rekan Ami mengenai adanya nanti gugatan ke MK yang akan dilaporkan dari tim atau bagian pasangan Dani Azhar di hari esok dan juga di hari berikutnya. Selamat kembali beraktivitas rekan Ami. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan dari juru bicara pasangan dengan tagline dia, Asri Tada, dan perwakilan tim hukum Mokhtar Juma. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Langsung dibiarkan kan? Udah mana tuh? Udah. Ini tidak. Yang melaporkan hari ini kan tim hukum ya, untuk beberapa case yang ada di TPS Makassar. Kita itu menduga ada pidana pemalsuan tanda tangan pemilih di TPS. Dan itu dari data yang kami temukan itu hampir terjadi di semua TPS, bahkan Sulawesi Selatan. Untuk sementara tim hukum lagi sangat konsentrasi untuk menyelesaikan semua data di Makassar karena memang kita berencana mendaftarkan gugatan di Mahkamah Konstitusi besok, paling lambat besok. Kalau untuk laporan hari ini? Laporan hari ini sebenarnya laporan tindak pidana umum pemalsuan tanda tangan, dan itu sudah terkonfirmasi dari data yang kami punya, malah sebenarnya sangat banyak terjadi di TPS karena kita bisa lihat dari daftar hadir pemilih itu kelihatan model struktur paraf itu hampir mirip satu dengan lain. Ada yang kita dapat puluhan, bahkan ada yang ratusan tanda tangan seperti itu. Itu saya kira perbuatan pidana yang sangat serius, memalsukan tanda tangan pemilih, sehingga itu juga pada akhirnya saya kira mempengaruhi hasil pemilihan suara, ya hasil suara yang ada di TPS yang bersangkutan. Pak, yang dilaporkan siapa ini, Pak? KPPS. KPPS. Jadi KPPS kan ada 7 orang termasuk ketua. Nanti APH yang melakukan proses lanjut, siapa yang dipanggil untuk konfirmasi dan sebagainya. Kenapa melapor ke polisi, kenapa bukan ke Gakumdu? Kita sejauh ini juga sudah di Gakumdu untuk beberapa yang kita duga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu. Cuman karena kita anggap perhitungan suara sudah selesai, rekapitulasi sudah selesai, meskipun memang tahapan masih sampai bulan Februari, tapi kita anggap ini sebagai sebuah kejadian terpisah dari pemilu, sebagai sebuah tindak pidana pemalsuan, pidana umum ini, gitu, dengan ancaman kalau tidak salah itu 6-8 tahun lah. Hal ini akan ditindaklanjuti atau tidak? Tapi yang jelas kami sudah sampaikan bahwa bukti-bukti yang kami dapatkan dan intinya pelaporan kami itu masalah tindak pidana umum, yaitu pemalsuan surat, ya, yang sebagaimana yang diamanahkan atau yang di dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pemalsuan surat itu termasuk daripada itu yang diduga melakukan paraf ataupun tanda tangan. Padahal di dalam lembaran tanda tangan absen itu dikatakan situ tanda tangan bukan paraf. Tapi yang terjadi yang kami temukan di lapangan itu sesuai data yang ada itu rata-rata itu di paraf dan ada salah satu juga yang kami berikan contoh di dalam sebagai contoh satu kasus
kami sudah menghubungi yang bersangkutan mengatakan memang betul saya hadir di dalam pemilihan tersebut, tapi dia tidak bertanda tangan, tapi nyatanya di dalam aksi itu ada tanda tangan yang dipalsukan seperti itu, yang diduga dipalsukan. Yang dilaporkan siapa? Ya, Yang jadi yang dilaporkan nanti itu PPS yang PPS yang melakukan hal tersebut. Berapa orang yang dilaporkan? berapa banyak Kan KPPS? PPS itu kan ada 7 orang. KPPS-nya Pak? KPPS 7 orang. 7 orang. KPPS kan kelompok Kelompok, penyelenggara. ya, Ya. 7 orang. Ada 7 orang itu termasuk ketua. Berarti hanya satu TPS. Ada beberapa TPS, beberapa kelurahan, tapi untuk sampel sekali ini kita baru beberapa TPS yang tadi sudah dipoto apa semua. Pak itu kan sampel Makassar Pak. Tadi pemberitaan sebelumnya kan ada juga terkait dengan Pilgub. Apakah ada sampel lain dari kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan? Iya, ini sementara nanti kami juga belum disampaikan secara gamblang di sini, tetapi yang jelas akan secara menyeluruh di 24 kabupaten kota. Kalau yang dilaporkan tadi TPS berapa Pak? TPS 013, Kelurahan? Kelurahan Dekaya. Maredekaya. Ya. Satu TPS ini sampel ya Pak? Ya, Untuk satu TPS ini sampel aja ya? Tapi perkiraan berapa TPS Pak kejadian seperti ini? secara kurang yang kami temukan itu hampir di seluruh Seluruh TPS di Makassar. Iya. Di Makassar dan Makassar dan Sulsel. Jadi ini sebagai sepeda. Langsung di BAP kan? Bagaimana tuh? Deh. Ini tidak. Yang melaporkan hari ini kan tim hukum ya, untuk beberapa case yang ada di TPS Makassar. Kita itu menduga ada pidana pemalsuan tanda tangan pemilih di TPS, dan itu dari data yang kami temukan itu hampir terjadi di semua TPS, bahkan Sulawesi Selatan. Nah, untuk sementara tim hukum lagi sangat konsentrasi untuk menyelesaikan semua data di Makassar, karena memang kita berencana mendaftarkan gugatan di Mahkamah Konstitusi besok, paling lambat besok. Kalau untuk laporan hari ini? Laporan hari ini sebenarnya laporan tindak pidana umum pemalsuan tanda tangan, dan itu sudah terkonfirmasi dari data yang kami punya, malah sebenarnya sangat banyak terjadi di TPS, karena kita bisa lihat dari daftar hadir pemilih itu kelihatan model struktur paraf itu hampir mirip satu dengan lain. Ada yang kita dapat puluhan, bahkan ada yang ratusan tanda tangan seperti itu. Itu saya kira perbuatan pidana yang sangat serius, memalsukan tanda tangan pemilih, sehingga itu juga pada akhirnya saya kira mempengaruhi hasil pemilihan suara, ya hasil suara yang ada di TPS yang bersangkutan. Pak, yang dilaporkan siapa ini Pak? KPPS. KPPS. Jadi KPPS kan ada 7 orang termasuk ketua. Nanti APH yang melakukan proses dan siapa yang dipanggil untuk konfirmasi dan sebagainya. Berarti yang Kenapa melapor ke polisi Kenangkal dekat Undu? Kita sejauh ini juga sudah di Gakumdu untuk beberapa yang kita duga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu. Cuman karena kita anggap perhitungan suara sudah selesai, PKPT sudah selesai, meskipun memang tahapan masih sampai bulan Februari, tapi kita anggap ini sebagai sebuah kejadian terpisah dari pemilu, sebagai sebuah tindak pidana pemalsuan, pidana umum ini, gitu, dengan ancaman kalau tidak salah itu 6 sampai 8 tahun lah. Hal ini akan ditindaklanjuti atau tidak. Tapi yang jelas kami sudah sampaikan bahwa bukti-bukti yang kami dapatkan dan intinya pelaporan kami itu masalah tindak pidana umum, yaitu pemalsuan surat, ya, yang sebagaimana yang diamanahkan atau yang di dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pemalsuan surat itu termasuk daripada itu yang
diduga melakukan paraf ataupun tanda tangan. Padahal di dalam lembaran tanda tangan absen itu dikatakan situ tanda tangan bukan paraf. Tapi yang terjadi yang kami temukan di lapangan itu sesuai data yang ada itu rata-rata itu di paraf dan ada salah satu juga yang kami berikan contoh di dalam sebagai contoh satu kasus, kami sudah menghubungi yang bersangkutan mengatakan memang betul saya hadir di dalam pemilihan tersebut, tapi dia tidak bertanda tangan, tapi nyatanya di dalam absen itu ada tanda tangan yang dipalsukan seperti itu, yang diduga dipalsukan. Yang dilaporkan siapa? Ya, yang jadi yang dilaporkan nanti itu PPS yang PPS yang melakukan hal tersebut. Berapa banyak Kan KPPS? PPS itu kan ada 7 orang. KPPS-nya Pak? KPPS 7 orang. KPPS kan kelompok penyelenggara. Ya. 7 orang. Ada 7 orang itu termasuk ketua. Berarti hanya satu TPS. Ada beberapa TPS, beberapa kelurahan, tapi untuk sampel sekali ini kita baru TPS yang tadi sudah dipoto apa semua. Pak, itu kan sampel Makassar Pak. Tadi pemberitaan sebelumnya kan ada juga terkait dengan Pilgub. Apakah ada sampel lain dari kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan? Iya, ini sementara nanti kami juga belum sampaikan secara gamblang. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 9 Desember 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.